Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. Kita lanjutkan dialog dengan Mas Renaldi Sarijowan, Ketua Bidang Infokom DPP IKPPI. Halo Mas Renaldi. Halo Mas Adi. Baik. Nah, mengenai banyaknya impor yang banyak yang ada di Indonesia, beberapa komoditas di pasaran masih tentunya terlihat masih banyak sekali impor seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Anda, Mas Renaldi, dan kira-kiranya apa yang perlu bisa dilakukan sebagai langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal ini terus banjir di pasaran? Iya, harapannya sesungguhnya gini. Ketika pernyataan Presiden kemarin tanggal 4 di Raker Kemendak, harapan kalau publik menilai akhirnya harapannya ke bagaimana caranya kita bisa swasembada pangan sendiri. Kita bisa berdikari di atas kaki sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, agar kemudian tiap tahun terjadi tidak ada lagi yang namanya impor komoditi pangan. Apa saja itu biasanya? Saya kasih contoh bawang putih kita itu hampir 95% impor dari Cina. Nah, uh, ada juga kedelai, ada juga buah-buahan saja juga ada impor, Mas Adi. Nah, tentunya ini harus uh, dipagari oleh Kementerian Perdagangan agar barang-barang atau komoditas pangan yang banjir di Indonesia ini perlu ada namanya dibuatkan regulasi ya bukannya Indonesia nggak buta dengan impor, namun kita sama-sama tahu ketika komoditas pangan asli Indonesia yang kami tahu kualitasnya terjaga dan juga bisa berdaya saing, bawang putih asli punya kita aja lebih harum ketimbang bawang putih Cina. Baik. Dari Indonesia sesungguhnya itu yang bisa dilakukan, namun keran impor masih saja dibuka dan lain sebagainya. Banyaknya impor seperti bawang putih, begitupun dengan buah-buahan yang disebutkan oleh Mas Renaldi tadi. Apakah kualitas dari yang kita punya, khususnya dari yang dihasilkan para petani di Indonesia, kurang mumpuni? Atau mungkin dari faktor harga yang menyebabkan ini bisa terjadi banjirnya impor di Indonesia, Mas Renaldi? Nah, menangkap sinyal statement Pak Jokowi, kami rasa petani kita bisa kembali bangkit dan pulih. Kenapa kami bilang demikian? Petani kita ketika mau panen biasanya atau ketika mau nanam biasanya minta tuh kepada pengepul tuh, Mas Adi. Ini secara dari sektor hulu kami harus sampaikan bahwa petani kita kebanyakan terlilit hutang, Mas. Gimana petani kita mau makmur, gimana petani kita mau sejahtera kalau hal ini masih menjadi turun-temurun, hal ini masih menjadi PR pemerintah. Nah, kenapa nggak petani kita lebih mandiri harusnya ke depan agar kemudian hasil panen, hasil komoditas pangannya jauh lebih berkualitas. Karena ketika mau nanam aja mereka harus utang dulu kepada pengepul agar bagaimana caranya mereka bisa nanam. Pas mau panen juga begitu. Untuk jual juga dia harus hutang kepada pengepul. Anaknya mau sekolah katakanlah juga harus lakukan hutang pada pengepul. Akhirnya yang mengendalikan harga adalah pengepul, ya kan? Nah, kualitas juga akhirnya menjadi terdampak. Nah, ini yang harus menjadi catatan penting khususnya Kementerian Pertanian agar petani-petani kita lebih diperhatikan dan juga lebih diberikan infrastrukturnya. Kalau memang infrastruktur kurang dan minim, tentunya disiapkan saja. Jadi memang kembali lagi bahwa tata niaga pangan kita perlu diperbaiki, Mas. Baik, berarti sekaligus ada gotong royong menggeliatkan UMKM khususnya di masa pandemi ini ya, Yes. Mas Renaldi. Betul, UMKM kita harus menjadi etalase yang paling terbaik di dunia, dan UMKM komoditas pangan kita juga harus naik kelas agar kemudian nggak hanya dikonsumsi oleh dalam negeri, namun juga kita harap mampu untuk keluar negeri ataupun ekspor. Demikian, Mas. Baik, lalu mengenai dari para pembeli sendiri, bagaimana mengubah pemikiran khususnya agar orang Indonesia ini mencintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri? Tentunya ini merupakan catatan besar tentunya. Bagaimana konsumen itu
khususnya masyarakat Indonesia lebih mencintai apa yang kita punya dan kita miliki. Bagaimana ini solusinya menurut Mas Renaldi? Iya, banyak kok Mas Adi, masyarakat kita masih mengkonsumsi produk-produk lokal dan juga banyak juga kita tahu merek-merek dagang yang notabene pakai bahasa-bahasa Inggris ya, apa merek-mereknya itu, padahal itu produk kita gitu. Jadi memang pemahaman mengenai produk lokal, UMKM dan lain sebagainya ini harus disampaikan juga pada masyarakat. Karena memang yang kita pakai selama ini atau yang kita konsumsi selama ini itu justru produk kita gitu, bukan produk luar. Dan kebanyakan hal ini perlu untuk dilakukan yang tadi kami sampaikan di awal. Kami nggak berharap, kami sangat tidak berharap ini hanya sekedar jargon. Perlu untuk disosialisasikan dan disampaikan secara masif ke seluruh pelosok tanah air agar mencintai produk lokal sama saja membangkitkan ekonomi Indonesia, dan membenci produk luar negeri sama saja mempertahankan keberlangsungan hidup petani, pengrajin, dan seterusnya. Baik, terakhir Mas Renaldi, apa yang ingin Anda sampaikan khususnya kepada para UMKM yang sedang berjuang di masa pandemi ini? Iya, IKAPI 10 tahun terakhir terus menggaungkan yang namanya gerakan nasional, ayo kembali belanja ke pasar tradisional, ayo kembali belanja ke warung tetangga, ke warung rumahan, warung-warung kelontong. Nah, ini yang akan menghidupkan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Ini yang kemudian akan merangsang ekonomi daerah tersebut agar bergeliat kembali, agar pulih. Kemudian kalau kita nggak membeli barang-barang ataupun nggak membeli pangan hasil buatan atau hasil petani kita, nah ini sama saja mematikan sebuah perekonomian yang ada di sekitar mereka. Kami harus sampaikan ini menjadi catatan penting agar ke depan kita memperbaiki semua sektor, baik itu sektor dari hulu hingga hilir yang ada di pasar tradisional. Ini perlu ada perbaikan. Baik, Mas Renaldi, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang untuk hari ini. Tentunya mencintai produk dalam negeri ini harus ditumbuhkan dari diri masing-masing. Dan terima kasih atas kesempatannya dan selamat siang, Mas Renaldi. Ayo kembali belanja ke pasar tradisional.